Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Soyun. Saat ini ia baru saja sampai ke rumah milik orang tuanya yang sudah lama tidak ditempati karena merasa rindu dengan kenangan masa kecilnya di rumah ini. Setelah Sung Ho atau paman Soyun pergi pasca mengantarkannya pulang, Soyun langsung mencari sebuah telepon rumah karena HP-nya hilang saat di perjalanan dan alasan mencari telepon adalah untuk menghubungi nomornya barangkali ada yang menemukannya. Ya, rupanya HP itu berhasil ditemukan oleh orang asing di dalam kereta. Namun bukannya memberikan alamat agar Soyun bisa mengambil HP-nya lagi, orang itu malah meminta imbalan jika ingin Soyun mengambil HP miliknya. Dan belum sempat Soyun bereaksi, orang itu malah memutus panggilan bahkan menonaktifkan HP Soyun tanpa memberikan alasan yang jelas. Sadar orang itu tidak memiliki itikat baik, Soyun memutuskan untuk melacaknya saja lewat sebuah browser cari telepon selulerku. Namun di tengah pencarian tersebut, tiba-tiba saja ada yang menelponnya dan berbicara so akrab, seolah mereka saling mengenal satu sama lain. Meski sudah menjelaskan jika panggilan itu salah sambung, si orang misterius malah kembali menghubungi Soyun dengan pembahasan sama tentang kegilaan si ibu kepadanya, di mana kali ini si misterius meminta Soyun agar segera datang ke rumahnya. Singkat cerita, malam pun poek. Di tengah tidur pulasnya Soyun malah terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Yang karena merasa bosan tidak ada kegiatan, Soyun memilih untuk menempelkan foto keluarganya di dinding. Namun ketika sedang memaku, rupanya ia baru sadar jika dinding itu kopong. Karena penasaran, Soyun langsung memeriksanya dan mendapati ada sebuah jalan menuju ruang rahasia di baliknya. Tanpa rasa takut, Soyun mulai memasuki ruangan itu dan melihat-lihat beberapa barang peninggalan si pemilik rumah yang sebelumnya. Namun yang menarik perhatian Soyun adalah sebuah buku catatan milik seorang wanita yang telah hidup di tahun 1999. Penasaran dengan siapa wanita itu, esok harinya Soyun pergi menemui si paman untuk menanyakan barangkali si paman mengenalinya, apakah wanita itu seorang dukun atau bukan. Di mana si paman memberitahu jika wanita itu bernama Yungsuk, dia bukan seorang dukun, melainkan ibunya lah yang merupakan seorang dukun. Namun karena takut jika Soyun akan bertanya aneh-aneh tentang Yungsuk, maka si paman pun memilih untuk langsung meninggalkannya saja. Masih dengan rasa penasaran yang sama, kali ini Soyun memilih untuk menunggu telepon dari Yungsuk dan bertanya langsung tentang siapa dia yang sebenarnya. Tak lama, telepon itu akhirnya berdering dengan Yungsuk si misterius, yang kali ini meminta tolong karena si ibu akan membakarnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Soyun pergi ke depan ruang rahasia dan melihat jika tangga sudah mulai terbakar tanpa alasan yang jelas. Setelah peristiwa semalam, Soyun akhirnya mulai memberanikan diri untuk menanyakan tentang identitas Yunsuk yang sebenarnya, di mana Yungsuk sendiri cukup terkejut karena Soyun mengetahui siapa dia yang sebenarnya dan menjelaskan jika saat ini mereka sedang berada di rumah yang sama, namun di waktu yang berbeda. 죄송해요. 제가 전화를 잘못 건 것 같습니다. Sempat menganggap jika Soyun adalah orang gila, Yungsuk memilih untuk mematikan telepon karena mengira jika ia salah sambung. Namun sebelum benar-benar ditutup, Soyun memberitahukan sebuah berita tentang kecelakaan pesawat yang akan terjadi nanti malam demi membuat Yungsuk percaya jika Soyun adalah orang dari masa depan.
Ketika sedang makan malam bersama ibu tirinya yang jahat, Yung Suk malah terlibat cekcok dengan si ibu lantaran ia tidak mau makan makanan yang dianggapnya tidak layak dimakan oleh manusia. Entah apa yang sebenarnya Yung Suk makan, apakah daun sampe atau oseng takokak, entahlah. Namun yang pasti, Yung Suk sangat terkejut saat melihat berita terkait kecelakaan pesawat yang benar-benar terjadi. Penasaran dengan siapa Soyun ini, Yung Suk pun langsung menanyakan kok bisa tahu tragedi semalam. Namun bukannya menjelaskan tentang siapa dirinya atau kenapa pesawat bisa jatuh, Soyun kembali menebak jika Yung Suk menyukai seorang musisi terkenal bernama Seo Taiji. Kemudian menceritakan bagaimana pesatnya kemajuan teknologi di zaman Soyun yang sekarang. 그 태지 오빠 노래라고요? 카메라도 되고 영화도 볼 수 있고 쇼핑도 할 수 있고. Saat hendak akan mencari informasi tentang Yung Suk, tak disangka Yung Suk malah menolak dengan alasan jika nasibnya akan buruk. Bukan tanpa alasan. Hal itu adalah ramalan dari ibu tirinya yang merupakan seorang dukun kahut pada masa itu, sehingga Yung Suk tidak ingin tahu dengan apa yang terjadi kepadanya di masa depan. Mengetahui jika Yung Suk adalah yatim piatu, Soyun pun akhirnya bercerita jika dia juga adalah seorang yatim karena ayahnya meninggal ketika Soyun belum akil balik, dan alasan meninggalnya adalah ibu Soyun lupa mematikan gas tepat ketika beliau akan pergi dari rumah. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? Karena ibunya sudah datang, Yung Suk meminta izin untuk mematikan telepon dan akan kembali menghubunginya. Di mana kedatangan si ibu ke sana adalah untuk memperkenalkan Yung Suk dengan keluarga yang akan membeli rumah ini. Dan tebak siapa keluarga yang dimaksud? 아빠, 언니 무서워. 내 이름이 사연이라고? Ya, rupanya itu adalah keluarga Soyun ketika dia masih kecil. Sadar jika saat ini ayah Soyun masih hidup, Yung Suk langsung menghubungi Soyun untuk membantunya mengingatkan suara si ayah. Kemudian memberitahu Soyun sebuah ide menarik, yaitu akan menyelamatkan ayah Soyun dari kematian. Singkat cerita, tibalah di hari kematian ayah Soyun. Ketika si ibu tiri pergi keluar untuk memberi makan ayam kesayangannya, Yung Suk diam-diam pergi keluar untuk memulai misinya, yaitu menyelamatkan ayah Soyun yang hari ini akan tewas karena kebakaran. Setibanya di rumah Soyun kecil, Yung Suk langsung membawa kunci yang disimpan ibu Soyun di bawah pot agar bisa masuk ke dalam, di mana si ibu tidak sadar jika ia lupa mematikan gas, meninggalkan Soyun yang sedang bermain dengan suaminya yang sedang tertidur pulas. Meskipun aksi penyelamatannya tidak diperlihatkan, namun di masa depan Soyun tiba-tiba mendapatkan HP-nya lagi seolah tidak pernah hilang. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah tempat tinggalnya langsung berubah dengan cara seperti ini. Seolah rumahnya terbakar dengan barang-barang yang berputar-putar, Soyun akhirnya pergi untuk melihat apa isi di dalamnya dengan harapan jika kedua orang tuanya ada di sana. 눈이 땡글땡글 심술 맞은 게 꼭 너처럼 생겼. Dengan fakta bahwa kedua orang tuanya masih hidup, Soyun akhirnya sadar jika apa yang dilakukan Yung Suk dapat mempengaruhi masa depan. Soyun sangat berterima kasih kepada Yung Suk karena tanpa dirinya, Soyun takkan pernah bisa kumpul riung lagi dengan keluarganya. Sejak kejadian itu mereka menjadi sangat dekat, bahkan sampai saling berkirim hadiah yang memang tidak terlalu berguna untuk Soyun. Seperti saat ini, Yung Suk mengirimkan makanan yang dikuburkan di halaman rumah. Namun ketika dibuka, makanan itu tentu saja sudah busuk. Meski mereka teleponan saat ini, namun waktu yang memisahkan mereka hampir selama 28 tahun.
Karena Soyun memiliki kehidupan lain apalagi setelah ayahnya kembali hidup, tentu saja ia menjadi cukup sibuk karena harus bepergian bersama keluarganya, membuat Yongsuk sedikit kecewa lantaran Soyun mulai mengabaikannya tanpa sadar jika kebahagiaan yang didapat Soyun sekarang adalah semata-mata karena bantuan Yongsuk. Sementara Soyun makan enak dan bakar-bakar di luar, Yongsuk sendiri masih dengan kegiatannya yaitu makan daun singkong dan daun-daun yang lainnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat muak, apalagi ketika Soyun tak bisa dihubungi karena terlalu sibuk dengan keluarganya. Sepulangnya ke rumah, Soyun buru-buru menghubungi Yongsuk takut kalau dia marah. Dan benar saja, Yongsuk sangat marah sampai tertawa terbahak-bahak tepat ketika mengangkat telepon dari sahabat masa depannya. Tanpa menyadari kemarahan Yongsuk saat itu, Soyun malah dibuat terkejut dengan ibu Yongsuk yang saat itu berbicara kepadanya, meminta Soyun untuk memutus hubungan dengan Yongsuk, yang jika tidak, maka si ibu akan menghabisinya. Setelah telepon dimatikan, Soyun langsung pergi menuju dinding yang dibaliknya ada ruang rahasia tempat di mana Soyun menemukan barang-barang milik Yongsuk. Namun bedanya kali ini adalah ia tidak mendobrak dinding itu dan langsung pergi dari sana, meski ia tahu jika Yongsuk sedang tidak baik-baik saja. Karena bermimpi buruk tentang kejahatan yang dilakukan oleh Yongsuk, Soyun mulai mencari informasi terkait siapa Yongsuk yang sebenarnya. Namun meski segala aplikasi sudah diobok-obok, tidak ada satupun informasi terkait Yongsuk. Namun setelah mencari berita di tempat tinggal Yongsuk 28 tahun lalu, Soyun akhirnya mendapat sebuah informasi penting terkait Yongsuk yang akan mati di tangan ibunya sendiri. Soyun buru-buru menghubungi Yongsuk untuk menginformasikan tentang temuannya yang akan terjadi tepat malam ini, sehingga Yongsuk langsung bersiap kalau ibunya benar-benar datang untuk menghabisinya. Melihat si ibu memang ingin menghabisinya, tentu saja Yongsuk sangat marah dengan hal tersebut. Namun alih-alih melakukan musyawarah berharap mencapai mufakat, Yongsuk justru malah membalas perbuatan si ibu sehingga sambil harap-harap cemas, akhirnya Soyun mendapat panggilan dari Yongsuk yang sudah ia tunggu sejak tadi. Namun bukannya menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukannya, Yongsuk malah memberitahu terkait ia yang selamat karena memang berdasarkan cerita Yongsuk terkait si ibu, itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. 왠지 내 생일 같아. Setelah kejadian mengerikan yang dilakukan oleh Yongsuk, nampak terlihat wajah bahagianya seolah dia sudah terbebas dari belenggu yang sudah lama mengikatnya. Bahkan Yongsuk sampai jalan-jalan keluar dan menikmati kebebasan yang sudah lama ia nantikan. Pada suatu hari ketika sedang bersama keluarganya, datanglah Paman Sungho untuk mengantarkan pesanan stroberi yang memang sudah langganan keluarga Soyun. Namun, baru saja Sungho duduk di meja makan bersama Soyun CS, Yongsuk tiba-tiba menghubunginya sehingga Soyun langsung pergi ke atas untuk mengangkat panggilan tersebut. Mendengar percakapan aneh di telepon dan langsung dimatikan, Soyun buru-buru pergi ke bawah untuk melanjutkan acaranya, di mana Soyun sangat terkejut tatkala Sungho sudah tidak ada. Dan yang lebih parahnya lagi adalah tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu tentang Sungho atau orang yang baru saja bersama mereka. Menyadari ada yang tidak beres, Soyun bergegas pergi ke rumah kaca tempat Sungho menanam stroberi, di mana rumah kaca tersebut rupanya sudah rusak seolah ditelantarkan oleh pemiliknya sejak lama, di mana Soyun langsung pergi ke kantor polisi untuk menanyakan terkait apa yang telah terjadi dengan pamannya. 그 한참 전에 죽은 사람을 왜 찾아요?
Tanpa Soyun sadari, rupanya si paman sudah dihabisi oleh Yung-suk saat mengantarkan pesanan ke rumahnya, bukan tanpa alasan. Awalnya semua baik-baik saja sampai ketika Sung-ho membuka kulkas, ia malah menemukan potongan tubuh si ibu yang sudah tewas di tangan Yung-suk. Dan daripada ketahuan atau dilaporkan ke polisi, maka Yung-suk memilih untuk menghabisinya saja. Beberapa hari setelah kejadian berdarah yang terjadi di rumah, datanglah Pak Polisi yang berniat untuk mencari tahu tentang keberadaan Sung-ho yang beberapa hari ini tidak kelihatan. 엄마요? 어디 가셨는데? Sepulangnya ke rumah, Soyun kembali dihubungi oleh Yung-suk untuk berkabar setelah beberapa hari tidak teleponan dengannya. Namun bukannya kangen-kangenan, mereka malah terlibat sedikit cekcok setelah Soyun menanyakan alasan kenapa Yung-suk sampai harus menghabisi Sung-ho yang notabene adalah orang baik, di mana Yung-suk tidak memperdulikan hal tersebut dan malah menanyakan terkait bagaimana nasibnya di masa depan. 일단 너는 경찰이 어떤 증거를 찾았는지 좀 알아봐봐. Setelah mengetahui fakta terkait dirinya akan dipenjara seumur hidup, Soyun lantas meminta agar Soyun membantunya supaya bisa lolos dari kepolisian. Membahas terkait penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yung-suk terhadap ayah Soyun, berharap Soyun tidak lupa dan akan membayar hutang budinya kepada Yung-suk. Karena teleponnya terus dimatikan, ketika diangkat, Yung-suk tentu sangat marah kepada Soyun yang tidak tahu berterima kasih. Namun, lagi Soyun kembali mematikan telepon itu karena ia masih syok dengan apa yang sudah Yung-suk lakukan. Sehingga atas perlakuan tersebut, Yung-suk hanya bisa melampiaskan amarahnya pada kantong kresek yang ada di depannya. Di tengah kesalnya pada Soyun, Yung-suk kembali mendapat keberuntungan karena Soyun kecil dan ayahnya tiba-tiba datang ke rumah untuk menanyakan terkait keberadaan si ibu yang katanya akan datang mengurusi berkas rumah ini yang akan dijual pada keluarga Soyun. Dengan alasan ibunya sedang tidur, Yung-suk meminta mereka untuk masuk lebih dulu dan tebak apa yang Yung-suk lakukan selanjutnya? Ya, atas apa yang telah Yung-suk lakukan, masa depan lagi-lagi berubah di mana Soyun kembali kehilangan ayahnya ketika mereka sedang berkendara, sehingga Soyun langsung kembali ke rumah untuk melihat dan mendengar sendiri apa yang telah Yung-suk lakukan di masa lalu. Setelah berhasil mendapatkan telepon untuk menghubungi Yung-suk, tentu saja Soyun langsung marah-marah karena kali ini Yung-suk sudah bertindak terlalu jauh. Awalnya Soyun berniat untuk mencari dan menghabisi Yung-suk di zaman ini. Namun satu hal yang baru saja Soyun sadari adalah Soyun kecil rupanya sudah berada di dalam genggaman Yung-suk. 네가 나를 어떡해? 넌 여기 올 수도 없잖아. Masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Soyun mulai terpikirkan sebuah ide, yaitu menjebak Yung-suk agar menjadi salah satu korban kecelakaan yang akan terjadi, di mana Soyun kembali mencari berita terkait beberapa kecelakaan yang akan terjadi di wilayah ini dan akan menggiring Yung-suk agar menjadi salah satu korban dari kecelakaan tersebut. Dengan menggunakan alasan jika polisi akan mengambil barang bukti sebuah pisau yang diambil oleh seorang pemulung, Soyun membawa Yung-suk memasuki sebuah rumah kaca terbengkalai yang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang bekas, di mana Yung-suk harus menunggu si pemulung yang akan datang ke sana tepat pukul 5 sore. Yang padahal Soyun tepat pada pukul tersebut rumah kaca akan hancur akibat ledakan gas. Ketika sedang menunggu di tempat yang dimaksud, 15 menit sebelum kejadian, Yung-suk malah mendengar suara kukurusukan dari luar yang ketika dicek, rupanya suara itu hanyalah suara anjing. Dan karena anjing itu jugalah, Yung-suk sampai lupa waktu dan ketika akan kembali masuk ke dalam rumah kaca, tiba-tiba
Setelah ledakan berlalu, tentu saja Soyun tetap menunggu panggilan sambil harap-harap cemas berharap jika Yung-suk sudah tewas dalam ledakan beberapa waktu lalu. Namun satu hal yang sangat tidak Soyun harapkan pun akhirnya terjadi, di mana Yung-suk kembali menghubunginya dan memberikan hadiah ini kepadanya. Setelah menyiram kaki Soyun kecil dengan air mendidih, Yung-suk akhirnya menceritakan sesuatu hal yang menarik terkait kebohongan Soyun barusan. Yung-suk menganggap jika Soyun adalah seorang pembohong, seperti yang dilakukannya dulu ketika kebakaran yang terjadi di rumahnya. Karena ternyata bukan ibu yang lupa mematikan gas, melainkan Soyun sendirilah yang menyalakan kembali gas itu tepat setelah ibunya pergi. Dengan alasan jika Soyun membenci ibunya, Yung-suk pun akhirnya memberikan sebuah jalan pintas tentang dia yang akan menghabisi ibu Soyun. Yung-suk akan berbaik hati dengan melenyapkan orang yang sangat Soyun benci, yaitu ibunya sendiri. Tidak ingin terjadi sesuatu pada sang ibu, malam harinya Soyun pergi ke kantor polisi untuk mengambil sebuah buku catatan milik bapak polisi yang diduga terlibat dengan penangkapan Yung-suk. Namun alangkah terkejutnya Soyun tatkala semuanya tiba-tiba berubah. Tulisan di buku catatan menghilang dan rumahnya sudah tidak menjadi rumahnya lagi. Rupanya alasan kenapa semuanya berubah adalah Yung-suk berhasil membakar barang bukti yang membuatnya tidak jadi ditangkap dan dipenjara, di mana isi dalam buku itu kembali berubah dengan mengatakan jika ibunya pergi ke kantor polisi dan kembali ke rumah bersama Pak Polisi untuk mencari Soyun dan ayahnya yang sudah menghilang selama seharian. Kedatangan Ibu Soyun dan Pak Polisi tentu tidak disambut baik oleh Yung-suk lantaran kejahatannya bisa saja terbongkar. Apalagi setelah si ibu menemukan sebuah jepit milik Soyun, sehingga demi mencari di mana anaknya berada, si ibu pun mulai mencari di setiap sudut ruangan. Barangkali anaknya ditemukan. Sementara ibu masih mencari keberadaan Soyun kecil, Soyun dewasa juga mulai mencari telepon karena menurut buku catatan jika ibunya akan menggunakan telepon tanpa kabel. Dan karena setelah transisi tadi teleponnya menghilang, maka Soyun harus segera mendapatkannya sebelum ibunya menelpon. Setelah mendapatkan telepon itu di lantai bawah atau ruang penyiksaan, Soyun pun menunggu dengan sabar sampai ibu menghubunginya. Dan tepat ketika ibunya menelpon, Soyun bergegas mengangkat telepon itu dan meminta agar ibunya segera keluar. Karena jika tidak, maka ia akan mati di tangan Yung-suk. Tapi tiba-tiba... Ya, Soyun dihantam oleh Yung-suk dengan menggunakan benda tumpul dari belakang. Sama hanya dengan Yung-suk di masa lalu yang juga berhasil menghabisi Pak Polisi, di mana Yung-suk di masa depan memiliki niatan yang sama, yaitu menghabisi Soyun saat itu juga. Kejadian di masa kini dan di masa lalu rupanya hampir sama karena Soyun dan ibunya berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam sebuah ruangan, di mana Soyun kembali menghubungi ibunya dan meminta agar tetap bertahan. Carilah sesuatu yang tajam dan jika Yung-suk datang, maka si ibu bisa langsung menghabisinya. Meski benda yang dimaksud telah didapatkan, ibu malah mendapat kesulitan karena Yung-suk menjebaknya dengan menggunakan soyung kecil. Melihat sang anak terluka, tentu saja hal itu membuat ibu sangat marah sehingga...
Pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh si ibu yang membawa Yongsuk terjun dari lantai 2. Penasaran dengan apakah ibunya masih hidup atau tidak, Soyun di masa depan langsung pergi ke beberapa tempat seperti rumah sakit tempat dulu ibunya dirawat, kantor polisi, dan terakhir pergi ke pemakaman untuk melihat langsung apakah ibunya sudah meninggal apa belum. Melihat hanya ada nisan ayahnya saja, Soyun kecil lega karena ibunya mungkin masih hidup. Tak lama, datanglah ibu yang langsung mengajak Soyun pulang sehingga dapat dipastikan jika ibunya benar-benar selamat dari kejadian di masa lalu. Di perjalanan pulang ketika masih di area makam, tiba-tiba saja ibu Soyun menghilang tak kemana, disusul dengan kilas balik tentang Yongsuk yang berkomunikasi dengan dirinya di masa depan. Entah bagaimana caranya bisa begitu, namun yang pasti masa depan kembali berubah dengan Soyun yang saat ini terikat di ruang eksekusi. Tamat, ending yang sangat menggeliurkan.